Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun pangapunten Gus badhe nderek tanglet ngingi masalah awaluddin ma'rifatullah nek mboten lepat niku Ibnu Arabi bilih lepat nyuwun duka. Lajeng ingkang dalem tangletaken inggih menika syariat, tarekat, hakikat dan makrifat menika hujahipun dateng pundi. Keranten di posisi am atau pada umumnya orang hanya mengenal syariat tanpa tarekat, tanpa hakikat dan makrifat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada ungkapan mengatakan syariat tanpa hakikat salah, hakikat tanpa syariat itu tidak benar. Niki pripun? Apakah itu hujah atau bagaimana? Mekaten Gus, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujah niku dalil, atau ada yang mengatakan burhan. Lah dalil iku bukti. Bukti itu ada tiga. Ada bukti atau hujjah itu fil Quran, fil hadis, dan ijma' qiyas. Ketiga-tiganya itu disebut hujjah. Cuman hujjah yang tertinggi nilainya adalah Al-Quran di mata umat Islam. Setelah itu al-hadis, setelah itu ijma' qiyas, yaitu makalah-makalah dari ulama-ulama. Lah, di dalam ulama ini juga dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama yang membahas khusus tentang masalah ilmu jasmani, atau sering kita sebut secara ilmu syariah. Ada ulama yang membahas tentang ilmu ruhani. Berarti inilah yang kumaksud hujah-hujah di dalam ilmu hakikat. Dan semua itu bersumber dari tiga poros tadi. Qurankah, hadiskah, ijma' qiyaskah? Jikalau kita mencari hujah di dalam Al-Quran nggak ada, kita cari bagaimana di Al-Hadis. Al-Hadis tidak ketemu, ketemukah kita di ijma' qiyas? Tapi ada segolongan yang tidak mau ijma' qiyas. Tendensi hujahnya itu wajib hanya dengan Quran atau dari hadis. Ada. Lah, hujah dari ijma' qiyas para ulama nggak mau, ada golongan seperti ini, dan itu jangan disalahkan. Orang beriktikad, orang beriman itu suka-suka, biarin. Suka yang seperti ini monggo, seperti itu monggo, walaupun beda kesukaan. Jadi jangan sampai khilaf, jangan sampai ada perselisihan. Umpama Pak, kaki kanan selisih ambek kaki kiri. Kaki kiri ngomong, "Nan, ojo awakmu terus ae gantian ojo, aku ae sik gantian, mbok 10 meter gantian." Misalnya ngono. Ya apa dadine? Logisnya seperti itu, Pak. Makanya ning dunya iki, mengapa Allah katakan azwazal litaskunu? Jejodoh. Kalau baik saja, nggak ada eleke, nggak ada yang jelek. Terus mesake Gusti Allah eman-eman dadekno neraka. Umpama sampean ikut jadi pemborong semuanya, nggak ada tukang kuli, dadi no mboten? Nggak dadi.
Kuwabe sugih dadi pemborong kuwabe. Njeleput golek tukang ambek kuli ora enek. Enggak ketemu, Pak. Makanya semua itu dikatakan tukang sebabnya ono kuli. Dikatakan jeragan sebabnya ono buruh. Dadi jeragan semuanya kan ono buruh, ora dadi. Lho ngono lho. Sekarang yang terpenting kita tidak mengurai, mempermasalahkan perbedaan. Bagaimana cara itu keduanya walaupun berbeda itu selaras. Itu aja. Kita umat manusia khilaf masalah agama. Sing Islam mengatakan benar aku Islam. Yang Nasrani juga begitu, yang Hindu Buddha juga begitu. Gak dadi, Pak. Enggak jadi, tukaran terus sampai akhir zaman. Biar selaras, bertauhidlah, bertuhanlah, baru Anda tidak akan pernah saling caci mencaci. Jadi ketika saat kaki kanan ada di depan, si kiri juga tidak merintih, aku kok ditinggal sih? Ndak, begitulah. Sama kita bangun rumah, gentengi ngomong terhadap boto, toh enak awakmu gak kudanan, aku panas koyo ngene iki, yo kepanasan, udan kudanan. Boto ngomong, misuh boto nih, mbok nian, lah kamu ndukur sing nyonggo aku ket mbaye nyonggo gak kepegelen nah. Loh, nek terus koyo ngono, Pak. Tukaran gak iso nyaman, hati kita gak bisa nyaman. Insya Allah pun balik nang hujah ya iku mau pun pertanyaan pertama, hujah dari mana tentang syariah thariqah hakikat makrifat. Tolong saya buka hujah dari Al-Quran dulu, dibuka di dalam surah Al-Baqarah 208. Itu salah satu ayat yang menerangkan tentang kesempurnaan daripada seorang muslim yang menjadi imannya ihsan. Oke, kita ambil dari situ dulu hujah dari Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Oke, kita geser ke hadis Sahih Bukhari Muslim terkait masalah ihsan, iman Islam. Itu masuknya ranah di tahapan syariat thariqat hakikat makrifat. Terus gini, suatu waktu malaikat Jibril itu mendatangi Nabiullah Muhammad di saat beliau itu bersama para sahabat. Malaikat Jibril tanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, ma huwa al-Islam, al-iman dan al-ihsan. 3 tingkatan ini sudah menyentuh pada syariat thariqat hakikat makrifat. Letaknya di mana nanti? Coba kita urai. Islam adalah jenengan iki sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syariat lagi? Oke, syariat. Sehingga Anda disebut orang muslim tapi belum mukmin. Jenengan ketika saat mengucapkan 2 kalimat syahadah berarti jenengan sudah layak disebut muslim tapi belum disebut mukmin apabila Anda tidak menjalankan akidah di dalam hukum Islam secara syariah. Nah, di dalam akidah hukum syariat itu hanya ada 2 hukum, larangan dan perintah. Ketika Anda sudah membuktikan dengan bentuk menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan, maka Anda disebut mukmin. Tapi belum muhsin. Status Anda belum ihsan, imannya belum.
Anda tiap hari menjalankan perintah, kewajiban sholat. Iman Anda belum ihsan. Apa sih ihsan itu? Ai imanul haq. Di dalamnya disebut ihsan. Iman sing ihsan adalah imanul haq, iman yang benar. Artinya dalam hati Anda sudah tidak ada gambar selain Allah wujudi. Ini ihsan. Loh, ketika Anda melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tidak Anda rasa kalau Anda itu sudah jatuh di thariqah. Apa sih thariqah itu? Jalan. Sholat. Nama sholat itu sebuah fasilitas jalan yang Allah berikan. Tinggal kita sholat itu, hatimu itu berjalan kemana? Sudahkah hatimu berhakikat iktikadnya atau belum? Kalau belum, maka kita berputar-putar di dunia thariqah. Ojo mangkel dulur. Makanya tadi awal saya katakan, kalau Anda berputar-putar di dalam karomah itu, di dalam alam kasaf, mentok-mentoki kasaf itu, Allah buka terhadap persoalan takdir yang akan terjadi dan atau mengetahui semua kerentek isi hati seseorang. Ini putaran di dunia kasaf. Belum. Saya tidak berbicara thariqah di luar sana loh Pak ya. Yang pada umumnya mengatakan thariqah al-mu'tabaroh. Dikatakan al-mu'tabaroh, sanadnya ini sambung sampai Rasulullah. Miturut pandangan beliau-beliau. Yang katanya jikalau ikut thariqah mu'tabaroh, sanad yang tersambung pada Allah pasti akan bisa wusul pada Allah. Aku takok, iya apa ora buktine nang ngene sampean? Ojo dijawab lesan, jawab ning atimu dhewe. Nek sampean jawab lesan geger. Wis tak gegeran. Kasare Gus. Nyun sewu, aku gak kasar. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ojo tersinggung sampean. Temen ojo tersinggung. Ingat, saya berani mengatakan ini semata-mata saya sayang padamu. Aku nggak ingin kau terus berputar-putar di dalam dunia kasaf. Nggak pengen. Itu kalau toh Anda menerima. Kalau enggak, ya terserah panjenengan. Model cacianmu terhadap kuilo nggak akan bekas. Nggak akan menjadikan saya berhenti untuk menyerukan risalah ini. Nggak akan berhenti. Walaupun kau membenci aku disebabkan karena sesuatu hal, nggak akan pernah aku berhenti sebelum kami bongko. Bisa ngerti bongko amin? Al maut bahasa Inggris is dead. Nah, mang oleh ngapalno mang is dead. Apa dead? Ternyata kita tidak menyadari selama ini kita sudah berthariqah. Rasulullah, saya tak takoi, thariqah apa? Thariqahnya apa? Kalau boleh aku jawab, semua ibadah murni atau tidak murni itulah thariqah beliau. Berhubung beliau itu sallu kama ra'aitumuni usolli, ruhaniyahnya itu terjaga, ruhaniyah itu berhakikat, maka mesti beliau itu makrifat pada Allah. Inilah yang kusebut dalam materi tadi, al-arifun. Bagi orang yang makrifat itu la ta'thiru mahmud wa ta'thiru mamdud. Apa? Pujaan atau cacian buat beliau itu enggak bekas.
Li'annahu, karena sesungguhnya beliau itu hatinya itu apa? Melihat Allahnya, tidak melihat makhluk itu beliau. Beda dengan Nabi Yunus, beda pol. Ketika saat ajaran beliau itu ditolak, beliau berhenti, tidak mau menyampaikan dan tinggalkan kaum itu dengan hati yang gerutu, medongkol. Inilah Pak alasan mengapa Rasulullah dipercaya oleh Allah sebagai salah satu nabi atau rasul yang berhak untuk membawa syafaat untuk ini persoalan nih. Sebelum jenengan mencaci aku gitu, aku wis tahu dadi wong sing wajib dicaci, blenger. Jenengan iku ngelokno aku wong gendeng, aku wis tahu. Jawabku mek ngene, lho lagi ero ta aku nek tahu gendeng. Penak to jawabku? Penak pol. Itulah thariqah. Hakikatnya mana? Yang disebut hakikat. Udkhulu dam mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halih sampurna. Nah ini kesempurnaan Islam itu di dalam agama Islam itu dititik beratkan, barometernya itu adalah makom jenengan sudah makrifat. Kalau bicara iman sudah ihsan, ini baru sempurna. Sehingga setelah ayat ini Allah katakan wala tattabi'u, janganlah kau mengikuti khutuwati syaitan ing ajak-ajaki nafsu dalam dirimu meninggalkan aku, kata Allah. Sebab innahu sak temene setan lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Akumu iku lho mungsuhmu, jinakno. Otomatis Anda harus mengkawinkan ilmu tauhid yang sudah Anda paham dengan laku. Disebut kholwat iku wajib, buahnya adalah ihsan. Dengan begitu hatimu tidak akan mudah untuk memandang sumber persoalan datangnya dari makhluk. Kok angel ta? Lo durung-durung wis takok ngono. Lakenono lakonono dhisik. Lakonono sik. Engko lak sing tadine membayang-bayang awakmu berat-berat, enggak tadi berat. Estu. Inilah cara untuk mengubah karakter hati kita yang asalnya karakter kita selalu hati maksiat pada Allah, akhirnya menjadi karakter hati selalu taat. Wis hati sindi iku manglak Qur'ane. Oke bos, tentang masalah ihsan ya. Thariqah tadi sudah saya jabarkan. Hakikat adalah ilmu itu tadi sudah saya jabarkan. Makrifate udah. Rasulullah berkata yang disebut ihsan adalah antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Sahih. Dikatakan kau sudah sampai pada puncak ihsan apabila ketika kau ini menyembah pada Allah, menyembah pada Tuhanmu. Di situ dikatakan seakan-akan kau ini bisa melihat wujudnya Allah. Loh, bahasanya ka'annaka, seakan-akan. Artinya disebut makrifat itu bukan si hamba bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Maksudnya di situ adalah yang melihat yang wujud sendiri. Setelah Anda kehilangan rasa rumangsa Anda kali makhluk ini wujud, baru disitulah yang disebut ihsan. Sopo iki sing gak no sumpek hatiku anakku. Misalnya sumpek gara-gara anak tidak nganut, lah ngoten nggih. Nah,
sumpek kok gawe-gawe dhewe. Mengapa kita harus memandang makhluknya berupa anak? Dengan begitu kita akan jatuh sumpek. Allah kan sudah memberikan jawaban. Nek kui Anda ingin hilang sumpek di dadamu, pandanglah aku. Ta'ali mrinio, kata Allah, pandangan aku. Jangan kau lari dariku. Fafirru ilallah. Lekas larilah kau menuju dan bertemu Allahmu. Sebab Pak nyun sewu, anak, harta, bondo, mengapa Allah dalam salah satu ayat mengatakan sebagai bahan bakar api neraka? Karena saat itu kita memandang anaknya makhluk, memandang harta makhluk. Di dunia sudah kelihatan kok Pak, susah kita. Apalagi setelah kita meninggal, akhirnya menjadi barzah pada kita, penghalang. Udah Allah ingatkan berkali-kali. Enak ngomong Gus, ket bayen Pak ngomong kabeh enak. Lah kita kalau tidak prigel laku, apa prigel itu? Terbiasa laku, bahkan tidak mau laku. Mana kemajuan? Enggak ada kemajuan. Kita hanya bicara ilmu aja, enggak laku. Percuma tak berguna. Percuma. Kalau enggak ada peningkatan untuk beramal. Udah. Jadi kalau kami ditanya mana hujahnya, itu dari Quran juga ada. Tapi dalam surah Al-Baqarah 208 tadi tidak semerta-merta ditulis syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Enggak. Kalau Anda memang betul-betul ingin tahu tulisan itu muncul, buka di dalam Al-Quranul Qadim. Baru jelas Anda. Inilah dalil atau burhan hujjah sebagaimana beliau Rasulullah lakukan dan perintahkan, ajarkan terhadap kita sebagai umat. Kan ada yang tanya, mana buktinya kalau Rasulullah itu dulu menyampaikan tentang apa yang kau sampaikan, Son? Jawabku sederhana, apakah kau tidak pernah melihat Quran di dalam surah Al-Anbiya ayat 25? Apakah itu tidak cukup bukti kalau Rasulullah juga menyampaikan risalah ini? Saya mikir dan saya jawab secara logis ajalah. Andai kata tidak muncul ayat ini, andai kata tidak muncul ayat ini, itu bisa dikatakan pertanda Rasulullah tidak menyampaikan risalah. Tapi berhubung munculnya ayat ini menandakan Rasulullah itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maksud di dalam Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apakah kurang cukup? Sebetulnya itu sudah cukup. Cuman bisa saja ahli fikir, ahli kitab itu menjawab biar untuk tidak masuk di dalam itu. Saged mawon jawab. Akhirnya memakai beberapa makalah yang makalah itu mempengaruhi umat manusia supaya tidak masuk ke ranah itu. Aku tahu maksudnya. Ahli kitab mengapa menguatkan hal itu? Aku tahu. Aku sekarang tidak akan pernah diam, sekalipun resikonya itu
sangat dasar pada saya tidak akan pertimbangkan, nggak mempertimbangkan resiko itu, ndak. Sebab mohon maaf, ibarat saya ikut dikum gak teles, dipegak gar, udah yaitu kelason, udah wis ta. Disebut wong gendeng iku wis biasa, disebut orang sampel gak waras itu sudah biasa, sudah dicaci dimaki itu segonjangan. Udah, saya terima kok. Aku nggak akan menyalahkan kamu, ndak. Itu proses panjenengan. Mboten napa-napa. Jangan jenengan itu terus, aku kok gak di ngapura, ndak, tetap tak ngapura. Walaupun nggak pernah ketemu, jenengan gerutu di dalam hati dan mengatakan bahwasanya saya adalah tergolong ulama usu. Aku lo duduk ulama, aku podo mbak awakmu, ndak. Disitulah, mboten napa-napa, tak ngapura, jangan khawatir. Cuman satu hal yang menjadi persoalan kami selama kami hidup sampai mati nanti, kaifa ummati, sudahkah umat ini sampai pada Allah ataukah belum? Hanya itu. Makanya wasiat kami yang terakhir sebelum kami meninggal cuman satu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, pegang teguh hatimu dengan tali Allah, wala tafarraqu, janganlah kau pisahkan hatimu dari zikir itu. Udah cukup. Masalahnya saya sendiri ya gak mungkin lah akan di dunia selama-lama, enggak mungkin. Suatu saat entah Allah memberikan saya umur berapa, itu urusan Allah. Sekalipun kami rindu akan hal itu, jikalau hal itu tidak Allah datangkan, ya belum mengalami. Walaupun kita tidak rindu dengan hal itu, kalau sudah waktunya pasti akan Allah jemput. Udah. Contoh banyak. Saudara kita kemarin umur hanya berapa? 24. Cuman aja Allah melewatkan kematian lewat jalan kecelakaan. Apakah jalan kecelakaan itu kita harus mengikuti pandangan orang umum? Jangan. Tidak. Ingatkah Anda cerita Bapak Syekh Abdul Qadir Jailani? Oleh karena rasa rindu untuk kematian lekas, beliau tempuh, bukan bunuh diri, tapi dia ingin nyeblokkan diri, menjatuhkan diri dari atas pohon yang sangat tinggi, turun ke bawah. Tapi ketika saat Allah belum menentukan kematiannya, ada rombongan burung emprit peking itu di bawahnya, akhirnya jatuhnya pelan-pelan. Ternyata kematian nih setelah beliau itu kumpul dengan seorang putri raja, dia meninggal di pangkuan istri. Nih, tapi beliau sudah menanam janin di dalam kandungan seorang istri yang salihah, muncullah namanya Syekh Abdul Jailani Abdul Qadir Muhammad bin Muhammad Al-Jilani. Udah. Kayak apa kan nih? Jadi nggak usah dipikir masalah kui. Yang menjadi pikiran pokok kita, hati pikir pokok, bukan pikir akal. Pikiran pokok adalah bagaimana jenengan ini terus melatih diri untuk berzikir, hanya itu. Gak ada yang lain. Jelas hujah di dalam masalah syariat thariqat, hakikat makrifat sudah tertuang. Yang kedua,
Ada makalah yang mengatakan asy-syari'atu bila haqiqatin batal. Al-haqiqatu bila syari'atin dolalah. Salah. Saya tidak menyalahkan makalah itu. Biar Anda faham, saya urai itu dari sudut pandang mana, ini biar paham. Syariat tanpa hakikat batal. Artinya, ketika Anda ini melakukan hukum syariat apapun di mata Allah loh ya, itu dikatakan batal dikarenakan ruhaniyah kita menghadap selain Allah. Jelas. Ini nggak bisa dibohongi. Dan masa seperti ini berlaku pada siapapun kita. Walaupun kita itu masa jenengan sudah diiksan dulunya pasti ngalami seperti ini. Setelah Anda membeli baju di toko bersih, baunya wangi, jenengan pakai, lama-lamaan kecut bajunya, ya tak? Penuh dengan bolot, kotoran. Kemana parannya? Harus dicuci. Jikalau kau menginginkan baju ini akan bisa masuk dalam almari, baunya ya wangi, bersih, wajib dicuci dulu. Wajib. Niki hukum sunatullah, ketetapan Allah harus seperti itu. Kita pasti akan mengalami innalillahi, masa-masa kotor. Kita wajib kok wa inna ilaihi raji'un. Artinya ruhaniyah kita sudah kadung menjadi budaknya hawa nafsu, wajib kita keluar dari perbudakan. Kalau kita ingin keluar dari belenggunya hawa nafsu, carilah cara untuk kita keluar. Ini tidak lepas dari ilmu. Kalau ilmunya sudah kita kedapatkan, tidak terlepas dari amal. Mensinkronkan, mengkawinkan ilmu dengan amal, inilah yang kami sebut sebagai uzlah. Diikat dengan istiqomah atau zikir. Terus menerus, barulah ruhaniyah kita akan bisa dikeluarkan Allah dari belenggunya hawa nafsu. Barulah baju setelah kita cuci, kita kosok. Kalau sekarang wis enak Pak, sampai bawa ke mana itu? Laundry, sampai duduk manis ning omah. Zaman kula dhisik alit Pak. Nyuci baju niku dengan sabun campur wedi, ijo rupane apa namanya itu, sabun niku ijo. Mungkin sampean menangi nggih Bu, sabun ijo ning kono campur pasir. Mungkin jenengan sing kelahiran 60 ke atas atau 70 menangi zaman itu. Wing, jenenge wing ya, wing, pokoknya seingat saya warnanya hijau. Kalau dibikin ngucek niku ada pasirnya, ono kasar-kasare, iku ben cepet jenengan iki bersih, ngoten lho. Belum ada sikat-sikat itu Pak, tapi entah berapa tahun lagi terus ada sikat. Tadi tangan ini enggak penyok, tadi sikat ini. Ya, enggak cukup sampai di situ. Kita jemur untuk kita garingkan, enggak cukup. Kita membakar arang di dalam apa? Itu seteliko nih loh. Biyen kan arang. Terus nguniku nek kadang-kadang ya rutuh arangnya. Yes bejo. Sampean akhirnya bajunya bolong biasa. Sekarang enak, serba cetek modern Pak. Seteliko sret
Wis. Anda disucikan Allah rohaniah Anda lewat soro-soro berilmu. Enak-enak kumpul dengan anak istri, enak-enak menikmati hati ini dengan syahwatu dunia. Perintahkan Allah untuk meninggalkan. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, tinggalkan. Enak-enak di rumah, tidur di kasur empuk. Hah? Jenengan lapo kelayapan tutuk Jaya Baru. Turune wis gak katik kasur. Makan seadanya. Tapi ingat, di belakang rekoso, di belakang riyadhah, di belakang dibalik soro, Anda akan menemukan sesuatu yang paling berharga yang disebut fadlullah, fadli Allah, anugerah Allah. Enak-enak hati setiap saat berkasih mesra dengan syahwatu dunia, kok dikongkon dike. Insya Allah. Akhirnya ketika saat jenengan itu sudah selesaikan itu, sampailah yang disebut liqa Allah, ketemu Allah. Disitulah buah yang bisa kau dapatkan. Hatimu akan tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman tatmainul qulub bidzikrillah, dia olehnya bisa tenang, hatinya damai, tentrem, bidzikrillah, sebab hatinya sambung terus datang Gusti. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, sesungguhnya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tenang. Ingat, yang dimaksud di sini adalah al-arifun sudah tidak memandang makhluknya, justru sadar semua itu wujud nyatane Allah. Orang yang melakukan syariat saja tanpa hakikat batal, di mata Allah tak ternilai. Ini dari pandangan hakikat, kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Kalau kacamata syariat, insya Allah diterima. Langat deh. Enggak ingatkah kau di dalam surah Al-Maidah ayat 27? Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima semua ibadah apapun manakala bersumber dari hati yang bertakwa. Enggak lihatkah itu? Dalam arti sederhana, ibadah sing diterima iku wong sing waktu ngibadah atine masuk lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Dirinya sendiri sudah tiada, itulah karena Allah. Satu. Yang dua, al-haqiqatu bila syariah dhalalah. Ini menurut pandangan kacamata syariat. Orang yang melakukan hukum hakikat tanpa syariat dhalalah, tersesat. Pandangan manusia, kacamata syariat. Mengapa mereka mengatakan ini? Karena mereka tidak tahu apa sih yang disebut syariah itu. Mereka hanya mengetahui syariah itu sesuatu perkara-perkara yang diperintahkan Allah. Miturut jasmani dan perkara yang dilarang oleh Allah. Miturut hitungan jasmani. Hanya itu. Contoh, sholat yang dilakukan jasmani syariat,
zakat, puasa, haji, baca Quran, silaturahim, syariat. Mana larangannya? Juga syariat. Tapi nggak mungkin akan paham kerja makan itu juga syariat. Kita Pak, kalau hanya berkelas di dangkal Pak. Pandangan kita cukup hanya pandangan makhluk. Laksana itulah air yang ada di sungai terbatas atau di jeding. Tapi kalau kau mau tenggelam dan mau masuk di tengah lautan, nggih mohon maaf, airnya tak terbatas. Kalau kau masuk di dalam dunia hakikat, baru pandanganmu tidak dangkal. Beliau-beliau yang dituduh tidak bersyariat itu sesat, betul. Pandangan kacamata syariat. Terus bagaimana ketika Ashabul Kahfi itu di dalam gua? Bagaimana Nabi Yunus saat ada di dalam ikan? Terus bagaimana keadaan Nabi Musa di gunung Turisina? Terus bagaimana para wali Allah yang ketika saat proses tinggalkan selain Allah, dia itu di tengah gunung, di dalam gua, pokoknya gak di tengah pangkuane lah, gak ada itu. Terus bagaimana? Inti nih Pak, orang yang melakukan perjalanan menuju dan bertemu Allah di luar sistem wasilun itu dianggap sesat. Padahal dia juga makan ya syariat. Dia juga mohon maaf buang air kecil besar, itu ya syariat. Dia gunakan itu untuk menjaga hatinya bertemu Allah. Sebetulnya nggak jauh berbeda Pak dengan wasilun secara rohaniyah. Secara jasmaniyah memang berbeda, tapi secara rohaniyah nggak ada bedanya. Keduanya ini wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dia selalu memegang teguh tali Allah dengan cara terus berzikir. Letak tidak bedanya di situ. Lah, kami jujur aja Jaya Baru tidak akan menyalahkan dari kedua sistem. Enggak. Silakan Anda ikut sistem yang mana, monggo. Tapi yang ditanyakan tadi, hakikat tanpa syariat itu zolalah, tersesat. Iya miturut kacamata syariat. Kalau saya katakan miturut kacamata hakikat, inilah orang yang hanya mementingkan darul akhirah, mementingkan hubungan ruhaniyah langsung pada Allah. Tidak ada pertimbangan hubungan dengan manusia. Dan ini kami tidak boleh menyalahkan. Gak boleh menyalahkan, tugas kami cuman hanya memandang. Pandangan itu dari sumber mana? Terjadi seperti itu, sumber teko makhluk apa teko Allah? Hanya itu. Makanya jenengan yang sudah mengenyam di Jaya Baru, siapa yang menggerakkan Anda untuk berlaku sistem wasilun dan majdubun? Ya udah.
Jadi kalau pandangan hakikat dengan makalah yang kedua ini, al hakikatu bila syariah, no problem. Pasti ini bertentangan Pak dengan orang-orang syariah saja, pasti. Tapi saya tidak pernah mengarahkan di situ. Saenakmu, saenakmu. Cuman saya menerangkan kewajiban menerangkan kalau wasilun jadinya begini, kalau majedubun jadinya begini. Kau tinggal pilih yang mana, terserah. Betty Vera wis ngomong, aku milih sing teng. Ayo ganti ibu nek ono. Kalau ada. Kalau enggak ada ya tak tutup. Cukup Bu? Oke. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.